Baik, terima kasih kawan-kawan semua telah menghadiri diskusi tentang manajemen dan smart ASN yang ada pada instansi kita bersama yaitu Mahkamah Agung. Dalam diskusi ini kita akan membagi dua kelompok. Yang pertama adalah kelompok dari Badilum atau Badan Peradilan Umum yang akan menjelaskan terkait manajemen ASN dan smart ASN yang dilaksanakan oleh Badilum. Yang kedua akan diperkenalkan dari kelompok Badilak yaitu Badan Peradilan Agama. Pertama-tama saya serahkan kepada kelompok dari Badilum. Dipersilahkan. Terima kasih Bang Dio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya di sini Ajda Mulyange Zulfahmi Sugeng. Adalah CPNS Analis Perkara Peradilan di Pengadilan Agama ALSO dari subkelompok 1, kelompok 4 Angkatan 12 buat Ratsal CPNS ini. Pada kesempatan ini, kelompok saya ingin memaparkan tentang beberapa aplikasi yang berada di Badium atau Badan Peradilan Umum itu. Sebelum berbicara, akan saya perkenalkan dulu teman-teman kelompok saya, yaitu ada pertama Bang Saudara Rehan Palindungan yang juga CPNS Analis Perkara di Pengadilan Agama ALSO. Terus ada Saudara Vanidio Muhammad, CPNS Analis Perkara Peradilan dari PA Sentani. Dan terakhir ada Saudari Melinda Tenuyora dari CPNS Analis Perkara Peradilan dari PN6 ya. Pertama, sebelum masuk ke aplikasi di Badium, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Badium. Jadi Badium itu singkatan dari Badan Peradilan Umum, yaitu salah satu direktorat yang berada di Mahkamah Agung. Yang seperti kita ketahui, Mahkamah Agung itu memiliki 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum yang mengurus pidana dan perdata, terus ada peradilan agama yang mengurus perdata Islam, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Nah, sesuai apa namanya, setiap peradilan itu nanti kemudian memiliki ini setiap direktorat jenderal yang mengurus masing-masing lingkungan peradilan tersebut. Nah, kalau yang mengurus lingkungan peradilan umum itu adalah Badium yang kewenangan ya, fungsinya. Kalau yang saya kutip dari webnya itu adalah merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan dan standarisasi teknis di bidang administrasi, keuangan, dan organisasi. Jadi fungsinya Badium itu ngurusin ke administrasi, keuangan, dan organisasi yang mutasi dan promosi, begitu laporan keuangan. Di sini tim Badium akan memaparkan dua aplikasi, yaitu Lentera dan Berpadu, di mana Lentera saya dan Bang Rehan, sementara Berpadu itu Saudara Dio dan Saudari Melinda. Lentera atau aplikasi layanan elektronik terpadu adalah aplikasi yang dibuat Badium yang dapat dikatakan sebagai PTSP online. Yang dia itu ini di launching pada tanggal 7 April 2021, terus kemudian keesokannya tanggal 8 April itu Badiu mengeluarkan keputusan yang bernomor 1230 garis miring DJU garis miring SK garis miring HM titik 02.3 garis miring 4 2021 yang melakukan penggunaan Lentera ini. Nah, di dalam Lentera itu terdapat beberapa fitur seperti e-layanan, e-profile, dan e-browser, dan helpdesk. Tapi mungkin sekarang ada perubahannya. Nah, itu akan dilanjutkan oleh Saudara Rehan tentang pemaparan tentang Lentera ini. Terima kasih. Lanjut, Saudara Rehan. Baik, terima kasih atas perkenalan yang teramat sangat luar biasa oleh Saudara Ajam. Di sini kita diskusi santai aja ya. Mungkin saya sedikit ingin menampilkan yang diperkenalkan oleh Saudara Ajam, yakni Lentera atau layanan elektronik terpadu. Jadi Lentera ini merupakan pelayanan terpadu satu pintu, tapi versi online yang dimiliki oleh Badium. Apa aja sih yang merupakan layanan dari Lentera ini? Kita bisa lihat di sini ada yang namanya e-layanan, si super, perkusi, si proper, dan e-brosur. Satu-satu mungkin akan saya jelaskan secara ringkas ya. Jadi e-layanan ini adalah layanan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait dengan 6 informasi yang dibutuhkan mungkin oleh para pegawai.
Yang pertama adalah layanan terhadap informasi, layanan pemberian informasi yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Kalau kita lihat di sini ada beberapa layanan terhadap informasi yang bisa diakses. Ini dapat dilakukan oleh baik dari segi aparatur peradilannya ataupun dari masyarakat. Kemudian, layanan perencanaan program. Nah, kalau ini terkait dengan di 03 ya, atau bisa kita bilang keuangan atau anggaran dari Badan Peradilan Umum itu sendiri. Nah, kemudian ada layanan bimbingan teknis yang merupakan layanan informasi terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi, mulai dari silabus bimbingan teknis, modul bimbingan teknis, dan lain sebagainya. Kemudian terdapat layanan barang persediaan. Nah, ini untuk mengecek pendistribusian barang persediaan seperti ATK untuk internal perkantoran, kemudian pendistribusian perlengkapan persidangan untuk eksternal, dan lain sebagainya. Nah, layanan lain itu ada di layanan ini, layanan pendidikan pangkat. Nah, ini gunanya untuk kenaikan pangkat struktural hakim ataupun hakim yang memiliki golongan 4C ke atas. Untuk kepaniteraan, kenaikan pangkat struktural. Nah, dan yang terakhir adalah layanan mutasi. Jadi kita bisa melakukan permohonan informasi atau pengusulan terkait dengan permohonan mutasi tenaga teknis yang ada di Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia. Nah, seperti si Super ini, aplikasi survei pelayanan elektronik, dia ini adalah aplikasi untuk melakukan survei kepuasan masyarakat, survei harian, dan survei-survei lainnya. Nah, ada lagi Perkusi. Perkusi itu merupakan aplikasi pengawasan data eksekusi yang ada di pengadilan negeri secara elektronik. Jadi untuk memantau adanya tindakan-tindakan eksekusi yang akan dilakukan oleh pengadilan negeri bisa dipantau di sini. Dan kemudian ini ada si Proper yang merupakan aplikasi sebagai media dokumentasi profil satuan kerja. Jadi video-video profil mengenai satuan-satuan kerja yang ada di Badan Peradilan Umum, mulai dari pengadilan tingkat pertama hingga tingkat banding, bisa diakses melalui si Proper ini. Yang terakhir adalah brosur layanan yang ada di Badan Peradilan Umum. Mau brosur apapun itu yang sifatnya elektronik dapat diakses di sini. Nah, seperti ini. Layanan pemberian informasi, layanan teknis, distribusi perlengkapan. Jadi semua brosurnya ada di sini. Kemudian terkait dengan penggunaannya, sampai saat ini Lentera ini telah dilakukan atau digunakan oleh 4 orang masyarakat, 11 dari unsur Mahkamah Agung Republik Indonesia, 92 dari unsur pengadilan tinggi, dan 142 dari unsur pengadilan negeri atau tingkat pertama. Nah, untuk yang lebih lanjut, yang menarik dari Lentera ini adalah terkaitannya dengan perwujudan nilai-nilai yang ada di Smart ASN dan di manajemen ASN. Terkait dengan Smart ASN tersebut, aplikasi Lentera ini mewujudkan kompetensi kemampuan untuk menggunakan perangkat informasi teknologi atau IT. Jadi karena sudah digitalisasi, semuanya sudah dilakukan secara elektronik, sehingga perwujudan dari Smart ASN tersebut di sini dapat diimplementasikan. Kemudian terkait dengan manajemen ASN. Karena manajemen ASN itu merupakan hal yang melakukan pengelolaan aparatur sipil negara, sehingga Lentera ini sangat merepresentasikan apa yang dimaksud dengan
manajemen ASN tadi. Karena salah satu fitur dari Lentera ini adalah layanan seperti kenaikan pangkat, mutasi, persediaan barang, bimbingan teknis. Nah, tiga ini kan untuk eh, perwujudan manajemen ASN terkait dengan peningkatan kompetensi, kemudian pendataan kepangkatan, kemudian data mengenai permutasian. Jadi secara Smart ASN dan manajemen ASN, layanan dari Lentera ini merepresentasikan menuju smart governance yang ada di Mahkamah Agung, khususnya di Badan Peradilan Umum. Saya kira demikian. Untuk selanjutnya, rekan saya akan memperkenalkan inovasi lainnya yang ada di Badan Peradilan Umum. Untuk itu, kepada Saudara Panindyo, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk Saudara Rehan. Kali ini saya akan izin untuk share screen. Apakah terlihat? Ya. Kali ini saya akan membagikan salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Badan Peradilan Umum, yaitu tentang aplikasi e-Berpadu. E-Berpadu adalah salah satu aplikasi dalam rangka untuk mewujudkan peradilan umum yang modern dengan berbasis IT. E-Berpadu sendiri memiliki pengertian yaitu elektronik berkas terpadu yang terintegrasi dengan badan penegakan hukum yang lain. Penegakan hukum yang dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan Direktorat Jenderal Permasyarakatan. Dengan adanya aplikasi e-Berpadu ini, bertujuan untuk mewujudkan digitalisasi administrasi perkara pidana dan memangkas prosedur panjang birokrasi sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat para pencari keadilan. Pada aplikasi e-Berpadu ini terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan. Yang pertama ada pelimpahan berkas pidana elektronik. Yang kedua ada pengajuan penetapan izin atau persetujuan penggeledahan. Yang ketiga ada pengajuan penetapan izin atau penyitaan. Yang keempat ada pengajuan dan perpanjangan penahanan. Yang kelima ada penangguhan penahanan. Yang keenam ada permohonan pembantaran penahanan. Yang ketujuh ada permohonan penetapan diversi. Dan yang kedelapan ada permohonan pinjam barang bukti. Dan yang sembilan ada permohonan izin besuk tahanan online oleh masyarakat tanpa harus datang ke pengadilan. Layanan e-Berpadu yang dapat digunakan oleh masyarakat hanya terkait layanan izin besuk tahanan dan pengajuan izin pakai barang bukti. Selain itu, layanan yang ada di Berpadu ini hanya bisa dilaksanakan oleh penegakan hukum. Masyarakat tidak harus memiliki akun untuk bisa mengakses e-Berpadu ini. Jika kita kaitkan dengan manajemen ASN berbicara terkait pengelolaan aparatur sipil negara terkait tugas, fungsi, dan kode etik. Dengan adanya e-Berpadu ini diharapkan oleh pelanggaran kode etik dalam hal ini adalah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk selanjutnya dapat bisa dijelaskan oleh teman kita yaitu Saudara Melinda Tendiola. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya untuk share screen.
Apakah sudah terlihat? Berpadu Sudah. dalam perspektif Smart ASN menurut saya yaitu dalam upaya membentuk birokrasi berkelas dunia, diharapkan setiap pegawai dapat memiliki profil sebagai Smart ASN, yang dimana integrasi sehingga terciptanya efektivitas dan efisiensi layanan perkara pidana yang diharapkan dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Berpadu juga memberikan sejumlah layanan administrasi perkara pidana secara elektronik meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan izin atau persetujuan penyitaan, atau permohonan izin, persetujuan penggeledahan, perpanjangan penahanan, permohonan izin besuk, permohonan izin pinjam pakai barang bukti, dan penetapan diversi. Dan yang ketiga menurut saya itu masuk dalam networking atau jaringan yang dimana membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain juga perlu dilakukan. Sistem e-berpadu merupakan bagian dari sistem informasi pengadilan atau administrasi perkara pidana dengan menciptakan inovasi pelayanan perkara pidana secara elektronik yaitu aplikasi e-berpadu atau elektronik berkas pidana terpadu. Itulah menurut saya salah satu nilai Smart ASN yang ada pada e-berpadu. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk kelompok dari Badan Peradilan Umum. Selanjutnya untuk kelompok dari Badan Peradilan Agama, apakah ada yang mau ditanyakan? Kami beri kesempatan untuk teman-teman dari Badilak untuk memberikan pertanyaan. Baik, moderator izin bertanya. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kami perhatikan rekan-rekan dari Badilum memaparkan materi dengan komprehensif dan sangat terstruktur. Tapi ada beberapa hal yang ingin saya minta untuk diperjelas. Tapi intinya saja, tadi telah disinggung masalah korelasi Smart ASN dan manajemen ASN terhadap implementasi dari aplikasi Lentera. Tapi menurut kami masih sangat kurang dan kami masih butuh sedikit gambaran yang konkret dan lengkap mengenai perwujudan konteks Smart ASN dan manajemen ASN yang dituangkan dalam aplikasi Lentera. Bagaimana sih sebenarnya perwujudannya secara konkret? Mungkin bisa dijawab secara langsung dari kelompok Badilum. Itu saja moderator, terima kasih. Baik, Saudara Alif. Untuk teman-teman dari Badilum, apakah ingin menampung pertanyaannya dulu atau langsung akan dijawab? Ditampung saja dulu. Oh, baik. Maka pertanyaan akan kami tampung dahulu. Selanjutnya, Ke-mute Bang Dio. selanjutnya untuk Saudara Sri Nur Minasari, apakah ingin bertanya? Kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bang Dio. Langsung saja, tadi dari pemaparan materi yang dipaparkan oleh kelompok Badilum, baik dari Lentera maupun e-berpadu, yang ingin saya tanyakan adalah mengapa inovasi Lentera ini, e-berpadu ini, dapat menjadi suatu inovasi dalam membentuk dari segi manajemen ASN. Jadi saya ulangi kembali, mengapa Lentera dan e-berpadu ini menjadi suatu inovasi sebagai perwujudan atau bentuk dari manajemen ASN. Demikian pertanyaan saya. Baik, terima kasih untuk Saudara Sri Nur Minasari. Selanjutnya ada Bang Aldo yang telah raise hand. Selanjutnya silahkan untuk bertanya. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah menjelaskan tentang Badan Peradilan Umum yaitu Lentera dan e-berpadu. Tapi di sini saya ada sedikit
pertanyaan yang sebenarnya menjadi pertanyaan mendasar, tapi yang menjadi masalah ini mengingat sistem IT yang sudah ada di Indonesia ini memang sudah sedikit mendukung, cuman tidak dapat dipungkiri bahwa traffic yang ada di server ini bisa membuat down, khususnya untuk aplikasi-aplikasi yang notabene-nya yang menyediakan layanan yang bersifat publik. Jadi yang ingin saya tanyakan di sini, apabila terjadi sesuatu gangguan sistem yang menyebabkan proses pengunggahan berkas pidana, khususnya di app Berpadu, itu bermasalah secara server ataupun internet, apakah proses tersebut dapat tetap dilaksanakan secara konvensional seperti yang biasanya dilakukan sebelum ada app Berpadu? Begitu. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Aldo. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Cukup. Ya, sepertinya cukup. Untuk teman-teman dari Badilum, apakah akan langsung dijawab? Apakah akan didiskusikan dahulu? Langsung kita jawab saja. Oh, baik. Kami Baik. persilahkan. Baik, terima kasih. Jadi mungkin pertanyaan terkait dengan penjelasan lebih lanjut mengenai Lentera tadi, saya mungkin akan share screen lagi ya. Jadi keterkaitan antara Lentera ini, layanan elektronik terpadu ini, dengan Smart ASN dan manajemen ASN itu perwujudan atau representasi dari dua kategori tersebut ini sebenarnya dapat dilihat dari layanan yang diberikan dari si Lentera ini. Terkait dengan tadi saya sudah menjelaskan e-layanan ini, yang ini merupakan representasi dari manajemen ASN karena tata kelola aparatur sipil negara yang ada di Mahkamah Agung, khususnya yang ada di bawah Dirjen Peradilan Umum, itu dapat diakses melalui Lentera ini. Sehingga untuk pengelolaan ASN itu memenuhi nilai-nilai transparansi, kira-kira demikian. Nah, kemudian terkait dengan Smart ASN-nya, ada beberapa hal yang ingin saya singgung lebih dalam. Karena dari Smart ASN ini kan ada beberapa nilai tadi ya, seperti sudah dipaparkan oleh Saudari Melinda Tenriola. Kemampuan IT di sini sangat diperlukan untuk mengoperasikan Lentera ini. Karena semuanya ini sudah berbasis elektronik. Informasi-informasi yang ingin didapatkan oleh masyarakat ataupun aparatur sipil negara yang ada di bawah ini secara IT. Sampai mana putusnya? Informasi-informasi. Baik, jadi informasi-informasi yang bisa didapatkan baik oleh masyarakat maupun dari aparatur peradilannya sendiri dapat dilakukan secara elektronik, sehingga kemampuan untuk penggunaan IT sendiri harus benar-benar diterapkan dalam penggunaan Lentera ini. Kemudian terkait dengan si super aplikasi survei pelayanan elektronik ini kan memiliki orientasi terhadap pelayanan, sehingga untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi-evaluasi bagi Dirjen Badilum sendiri dapat diaplikasikan melalui si super ini. Nah, terkait dengan pengawasan atau pelaksanaan dari sebuah produk pengadilan, khususnya yang berada di pengadilan negeri, eksekusi yang biasa kita kenal, itu dapat diakses melalui perkusi ini. Nah, kemudian yang
bagi masyarakat ataupun aparatur peradilan yang itu sendiri yang ingin mengenal bagaimana profil-profil dari setiap satuan kerja yang ada itu dapat diakses melalui si proper. Nah, jadi Lentera ini sangat merepresentasikan Smart ASN dan manajemen ASN untuk menuju kategori Smart Governance. Apalagi sekarang sudah dilengkapi dengan fitur chat WhatsApp. Lentera ini sangat merepresentasikan perwujudan dari Smart Governance tadi, yang memang penggunaan dari Lentera ini harus menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada nilai-nilai di Smart ASN, dan terkait dengan manajemen ASN sudah tersedia fitur-fitur yang ada seperti yang ini. Jadi Lentera ini sangat-sangat merepresentasikan tujuannya menuju Smart Governance, terutama dan terkhusus pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Saya rasa demikian. Bagaimana? Mungkin ada tanggapan? Baik, untuk Saudara Alif, apakah sudah puas dengan jawaban yang diberikan oleh teman kita, Bang Lehan? Oke, baik, terima kasih. Saya rasa jawabannya cukup memuaskan. Itu saja. Baik, selanjutnya saya akan mencoba menjawab terkait dengan pertanyaan Mbak Sri tentang mengapa inovasi ini masuk ke dalam manajemen ASN. Yang pertama, ketika kita berbicara terkait manajemen ASN, yaitu tentang pengelolaan aparatur sipil negara. Pengelolaan aparatur sipil negara ini tentunya membutuhkan adanya kompetensi dan klasifikasi jabatan. Dalam pengoperasian aplikasi e-Berpadu, pegawai yang dapat menjalankan aplikasi e-Berpadu ini tentunya harus sudah memiliki kualifikasi jabatan dan sudah mengikuti kompetensi yang diberikan oleh Dirjen Badilum. Semalam saya sudah bertanya dengan Saudara Melida, apakah semua orang dapat mengakses tentang e-Berpadu? Tentunya tidak, karena ada petugasnya sendiri. Hal ini berkaitan dengan kompetensi, pemberian kompetensi yang ada dalam manajemen ASN. Dengan diberikannya kompetensi merupakan salah satu aspek dalam penerapan sistem merit yang ada dalam manajemen ASN, yaitu pemberian pengembangan kompetensi teknis. Dengan dilaksanakannya sistem merit tentunya dapat memberikan manfaat bagi organisasi seperti mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas dan dapat mengarahkan SDM untuk mempertanggungjawabkan tugasnya, dan instansi dapat mendapatkan pegawai yang berintegritas dalam mencapai visi misinya. Pengembangan kompetensi ini juga dapat mewujudkan dan dapat melahirkan inovasi-inovasi baru yang dapat berguna bagi instansi yang bersangkutan. Dengan adanya inovasi ini diharapkan dapat mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam perkembangan zaman. Sehingga e-Berpadu ini tentunya masuk ke dalam salah satu nilai-nilai dalam manajemen ASN. Terima kasih. Begitu jawaban yang bisa saya berikan. Selanjutnya, apakah sudah puas dengan jawabannya atau belum, Mbak Sri? Baik. Selanjutnya untuk pertanyaan ketiga akan dijawab oleh siapa?
Pertanyaan ketiga akan dijawab oleh saya sendiri. Oh baik, Moderator. saya serahkan screen-nya kepada Saudara Melinda. Ya, baik. Terkait dengan pertanyaan ketiga tadi, yaitu apabila terjadi suatu down atau gangguan sistem yang menyebabkan proses pelayanan itu menjadi terkendala, apakah dapat dilakukan secara konvensional? Berdasarkan pertimbangan terkait terkendala karena teknis, pengadilan tetap dapat menerima pelimpahan berkas dari penuntut itu secara konvensional. Dan juga pengadilan itu dapat memproses permintaan lainnya seperti izin sita, izin geledah, izin masuk tahanan itu dan lain sebagainya itu secara konvensional. Mungkin itu saja. Apakah ada tanggapan? Baik, untuk Saudara Aldo, apakah ada tanggapan? Sudah cukup, sudah menjelaskan semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok dari Badilum. Selanjutnya, layar akan saya serahkan kepada kelompok 2, yaitu kelompok dari Badilak. Baik, terima kasih Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membahas tentang Badan Peradilan Umum. Jadi perkenalkan, saya Aldo Giovanni bersama dengan Saudara Alif Fili Utama, Saudari Sri Nurminasari, dan Saudara Dian Devananda Akbar. Di sini kami akan menjelaskan pengimplementasian manajemen ASN maupun Smart ASN yang untuk menuju Smart Governance di lingkungan Badan Peradilan Agama. Namun sebelumnya saya ingin menjelaskan sedikit background atau latar belakang tentang Direktorat Jenderal Peradilan Agama. Jadi sebelum 2004, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama ini tidak sepenuhnya dipegang oleh Mahkamah Agung RI, tetapi ada dualisme, yaitu dari Departemen Agama dan Mahkamah Agung RI. Namun setelah 2004 sampai dengan sekarang, semua teknis yang ada di Peradilan Agama sudah dipegang penuh oleh Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Jadi di sini Ditjen Badilak ini memiliki misi yang sejalan tentunya dengan Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Badan Peradilan Agama yang agung. Untuk mencapai visi tersebut, Badilak memiliki misi, ada 4: meningkatkan profesionalitas aparatur peradilan agama, mewujudkan manajemen peradilan agama yang modern, meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan agama, dan yang terakhir, akuntabilitas dan transparansi badan peradilan. Badan Badilak ini juga memiliki 4 unsur, ada sekretariat, ada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama atau disingkat dengan Ditbinganis, ada Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama, disingkat dengan Ditbinadmin, dan yang terakhir ada Direktorat Peranata dan Tata Laksana Perkara Perdata Agama atau Ditpratalak. Nah, langsung saja ke mengenai gugatan mandiri. Di sini saya dan Saudara Alif akan menjelaskan terkait inovasi yang dilakukan oleh Ditjen Badilak Mahkamah Agung mengenai gugatan mandiri. Kemudian ada Saudari Sri Nurminasari dan Saudara Dian Devananda Akbar akan menjelaskan tentang validasi akta cerai. Nah, jadi di sini mengenai Ditjen Badilak MARI secara resmi telah merilis gugatan mandiri, aplikasi gugatan mandiri dan aplikasi validasi akta cerai pada 31 Januari 2020 dan disosialisasikan pada 22 Januari 2022. Kemudian aplikasi gugatan mandiri ini tentunya bertujuan untuk mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam membuat surat gugatan atau surat permohonan yang merupakan salah satu syarat mutlak untuk dapat mencari keadilan di lingkungan peradilan agama. Selanjutnya mengenai tata cara atau mengenai buku panduan gugatan mandiri akan dijelaskan oleh Saudara Alif. Kepada Saudara Alif, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih Saudara Aldo.
Ya, di sini saya akan sedikit mengulas dengan eh, cara yang berbeda mungkin dari teman-teman Badilum tadi. Kalau teman-teman Badilum tadi menyajikan eh, naskah atau paper, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat ulasan video secara langsung, penjelasan mengenai penggunaan aplikasi yang akan kami jelaskan. Assalamualaikum. Selamat datang di Pengadilan Agama Tanjung Pandan. Pengadilan Agama Tanjung Pandan saat ini telah menghadirkan layanan pembuatan gugatan atau permohonan yang dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat melalui aplikasi Gugatan Mandiri. Aplikasi Gugatan Mandiri dibuat untuk meminimalisir adanya kerumunan dan physical distancing di lingkungan Pengadilan Agama Tanjung Pandan sehingga dapat mengurangi tingkat penyebaran virus COVID-19. Penggunaan aplikasi Gugatan Mandiri berpedoman pada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Penggunaan aplikasi Gugatan Mandiri dapat diakses melalui website gugatanmandiri.abdilak.net. Dalam penggunaan aplikasi Gugatan Mandiri, pengguna harus memilih pengadilan di mana perkara akan didaftarkan. Kemudian, pengguna harus memilih jenis perkara yang ingin dibuatkan gugatan atau permohonannya. Pengguna harus mengisi biodata sesuai dengan identitas yang diperlukan seperti KTP, kartu keluarga, buku nikah, dan lain-lain. Pengguna harus mengisi data yang diperlukan dengan jujur, sesuai petunjuk dan langkah yang ditampilkan dalam aplikasi Gugatan Mandiri. Setelah selesai pengisian data, pengguna dapat mencetak gugatan atau permohonan yang telah dibuat dan mendaftarkan perkaranya di loket pelayanan PTSP atau melalui layanan e-court. Itu tadi ya teman-teman sekilas mengenai tata cara maupun prosedur pengajuan gugatan melalui aplikasi Gugatan Mandiri yang telah dirilis oleh Mahkamah. Mute itu. Oke, sedikit ada kendala, mohon maaf. Kami lanjutkan sedikit preview mengenai aplikasi Gugatan Mandiri, bahwa ini adalah sebuah inovasi dari Badilat ya. Jadi dulu memang sebelum dirilisnya aplikasi ini, orang-orang yang berperkara itu secara manual membuat atau mengonsep sendiri gugatannya. Jadi belum ada istilahnya bantuan maupun inovasi sehingga masih membutuhkan waktu yang lama untuk menciptakan sebuah gugatan. Tapi dengan adanya aplikasi Gugatan Mandiri yang dirilis oleh Badilat ini, para pihak yang berperkara itu dimudahkan, sangat efektif dan efisien. Tentunya sejalan dengan keadaan pandemi kemarin, karena mungkin ini adalah inspirasi yang diperoleh dari keadaan pandemi kemarin yang memang para pihak berperkara berkerumunan, tapi kemarin pada saat pandemi dilarang berkerumunan ya, jadi istilahnya muncul inovasi ini. Jadi para pihak yang berperkara itu langsung mengakses aplikasi ini, kemudian mengikuti petunjuk yang telah diberikan, sehingga sangat efektif dan efisien bagi pihak berperkara yang akan mengajukan permohonan maupun gugatan di pengadilan, khususnya di pengadilan agama. Mungkin itu saja sedikit preview mengenai aplikasi Gugatan Mandiri. Kalau ada yang ingin ditanyakan, nanti kita buka sesi tanya jawab. Ya, terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif yang telah menjelaskan secara komprehensif mengenai aplikasi Gugatan Mandiri. Kemudian selanjutnya dilanjut dengan aplikasi validasi akta cerai oleh Mbak Sri ya.
Mbak Sri. Dan kepada Mbak Sri, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja teman-teman rekan-rekan semua. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan aplikasi atau situs untuk mengecek akta cerai, kebenaran akta cerai, atau di dalam lingkup peradilan agama dikenal dengan aplikasi validasi akta cerai. Ada yang menyingkat dengan SIVIA, sistem validasi akta cerai. Nah, validasi akta cerai ini diluncurkan bersamaan dengan aplikasi gugatan mandiri 2 tahun yang lalu oleh Badilak, Badan Dirijen Direktorat Agama, Peradilan Agama di Bali waktu itu. Bersama dengan aplikasi gugatan mandiri, tujuannya untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik, mewujudkan pelayanan yang maksimal dan prima kepada para pengguna layanan ataupun kepada para pencari keadilan yang sesuai dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Selain daripada itu, aplikasi ini juga tentunya menunjang visi misi Mahkamah Agung, yakni mewujudkan badan peradilan yang agung dengan berbasis teknologi yang modern. Serta tentunya aplikasi ini gunanya untuk mewujudkan self-governance. Jadi izin saya untuk share screen terkait dengan penggunaan aplikasi validasi akta cerai ini. Apakah layar sudah terlihat? Oke, baik. Jadi di sini ada fitur, ada pilih pengadilan. Jadi nanti boleh dilakukan memilih, misalnya saya pilih satuan kerja saya, Pengadilan Agama Merauke. Kemudian akan dilihatkan nomor perkara. Misalnya saya pilih nomor perkara 271, nomor akte cerai 0258, kemudian langsung dicari. Tentu jika suatu akte cerai benar, akan data ditemukan. Namun ketika akte cerai tidak ditemukan, maka sistem ini akan secara langsung membaca bahwa aplikasi tidak menemukan data yang dimaksud. Jadi ini adalah perkara untuk namanya telah ditutup, telah dianonim oleh sistem juga, datanya lengkap di sini. Jadi tujuannya tentu adalah untuk meminimalisir segala bentuk penipuan, segala bentuk pemalsuan dokumen. Gunanya untuk hal itu. Selain daripada itu, tentunya diharapkan dengan adanya aplikasi ini memberikan kemudahan kepada masyarakat, bukan hanya kepada masyarakat, tapi juga kepada stakeholder yang lain, seperti misalnya KUA, ketika ada masyarakat yang ingin datang meminta layanan di KUA, maka KUA boleh mengecek kebenaran dari akta cerai tersebut. Lebih lanjut terkait hal ini akan dibahas oleh Mas Deta. Ya, terima kasih Mbak Sri. Penjelasannya cukup menarik dan lengkap terkait aplikasi SIVIA ini. Nah, dalam peluncurannya, yang sebagaimana telah disebutkan bersamaan dengan gugatan mandiri, Dirjen Badilak telah menyatakan bahwa kenapa sih harus ada aplikasi ini. Bapak Dirjen Badilak menyatakan bahwa banyak surat-surat yang masuk ke Badilak, surat keluhan, bahwa istri atau ibu yang dalam hal ini ditinggikan posisinya oleh Badilak ingin dilindungi. Karena kenyataannya berdasarkan fakta yang masuk ke Badilak, lebih banyak laki-laki yang mencoba untuk memalsukan, untuk bisa pertama, kenapa akta cerai ini perlu pertama? Karena untuk melakukan pengurusan pencatatan perkawinan di KUA diperlukan adanya akta cerai. Ketika tidak ada akta cerai, maka dia tidak bisa melakukan pengurusan untuk pencatatan pernikahannya. Sehingga dari Badilak mempunyai komitmen yang kuat untuk melindungi pihak wanita agar tidak terjadi hal ini. Selain itu juga disampaikan oleh Dirjen Badilak, salah satu kejadian yang ada adalah terdapat pihak-pihak yang mencoba untuk memalsukan akta cerai untuk keperluannya di bank. Jadi ketika ingin melakukan pinjaman ke bank atau perjanjian dengan pihak bank, ketika masih terdapat suami istri yang tanda tangan harus dua pihak. Tapi
karena ingin merahasiakan hal tersebut dari pihak pasangannya, maka dibuatlah akta cerai yang palsu. Hal ini yang dicoba oleh Badilak untuk ditanggulangi. Jangan sampai pemalsuan akta cerai ini terus-menerus dilakukan. Selain itu juga dengan adanya aplikasi ini, Badilak berharap adanya calo terus menghilang gitu. Karena untuk melakukan pengecekan pada waktu sebelumnya banyak masyarakat yang ingin mudah mencari calo gitu. Karena adanya kesulitan, adanya ketakutan, adanya faktor jauh mungkin. Jadi untuk mengambil jalan singkat banyak para pihak yang menggunakan calo. Padahal ketika adanya aplikasi ini, masyarakat jadi mudah. Dia bisa mengecek apakah akta cerainya benar, semuanya sudah ada, apakah ini betul dikeluarkan oleh pengadilan agama, dan dengan tanpa biaya. Jadi semuanya murah. Faktor di situ yang diambil. Selain itu, kolaborasi dengan pihak KUA di sini juga terus dielaborasi dengan sangat baik. Karena sebelumnya juga KUA terdapat kesulitan ketika mau mengecek apakah akta cerai ini benar atau tidak ini. Tapi ketika sudah ada aplikasi ini, tidak perlu tuh waktu yang lama untuk mengecekkan ke pengadilan. Cukup membuka website di info.ako.badilak.net. Terus dimasukkan nomornya, lalu bisa kita lihat apakah akta cerai tersebut betul. Sekiranya cukup dari kami mengenai penjelasan Sivia ini. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Sri dan Saudara Deva. Berikut sudah dijelaskan mengenai gugatan mandiri dan Sivia ini. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 yang telah membahas Badilum tadi ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan. Saudara Raihan. Ya, terima kasih atas pemaparan yang sangat teramat luar biasa. Saya memiliki ketertarikan terhadap gugatan mandiri sendiri tadi ya. Sangat menarik ulasannya terkait dengan gugatan mandiri. Namun, apakah gugatan mandiri ini dipakai oleh masyarakat? Dalam artian ini, sudah diluncurkan, tapi apakah penggunaan itu efektif? Apakah digunakan oleh masyarakat secara luas yang ingin melakukan mencari keadilan di pengadilan agama khususnya? Bagaimana kira-kira? Apakah penggunaan gugatan mandiri ini sudah efektif atau belum? Mungkin saya ingin menelisik lebih jauh terkait dengan hal itu. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rehan. Pertanyaan kami tampung dulu ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada lagi? Oh, ini. Silakan Mbak Melinda, pertanyaannya silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hanya ingin bertanya terkait aplikasi gugatan mandiri yang tadi dijelaskan, apakah ada kendala dalam proses penggunaannya? Dan jika ada, bagaimana persoalannya? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Melinda atas pertanyaan kedua. Oh, ada satu lagi nih. Oh, silakan Bang Dio, silakan. Baik, terima kasih saudara moderator. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan Smart ASN. Bagaimana hubungan antara aplikasi gugatan mandiri dengan aplikasi Sivia tadi terkait dengan implementasi Smart ASN yang di lingkungan peradilan agama. Apakah sudah terwujud ataukah belum? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Vanidio. Mungkin sudah cukup ya, 3 dulu ya. Jadi ada 3 pertanyaan yang
dilontarkan oleh kelompok 1. Jadi di sini ada pertanyaan mengenai efektivitas penggunaan gugatan mandiri, kemudian ada kendala dalam penggunaan aplikasi gugatan mandiri, kemudian yang terakhir ada pertanyaan dari Saudara Panidio, bagaimana korelasi aplikasi gugatan mandiri dan Sivia tadi yang telah dijelaskan oleh kami dalam implementasinya di Smart ASN di lingkungan peradilan agama. Untuk pertanyaan pertama dari Saudara Rehan mengenai efektivitas penggunaan gugatan mandiri, saya sendiri yang akan menjawab. Untuk penggunaan gugatan mandiri ini, menurut data dari Badilak sudah mengalami peningkatan sejak tahun 2020 tahun rilisnya. Jadi sejak tahun 2020 itu ada peningkatan penggunaan oleh masyarakat secara umumnya yang ingin mencari keadilan di lingkungan peradilan agama. Kemudian yang terakhir pada bulan Juli 2022 ada pemutahiran gugatan mandiri dan ikut, tapi kita di sini akan fokus pada gugatan mandiri. Pemutakhiran gugatan mandiri oleh Badilak ini ditujukan terkhusus kepada kaum perempuan yang notabene-nya rentan oleh kasus perceraian atau masalah-masalah rumah tangga yang ingin mencari keadilan di lingkungan peradilan agama. Selain itu, gugatan mandiri juga menjadi salah satu indikator penilaian oleh Ditjen Badilak. Jadi di sini di setiap triwulan ada daftar indikator penilaian, ada ikut SIPP, ada gugatan mandiri. Jadi menjadi salah satu indikator penilaian yang dinilai dari setiap satuan kerja masing-masing di tingkat pertama, yang tentunya ada bukti rekam jejak penggunaan sosialisasi, penggunaan gugatan mandiri di setiap satuan kerja, kemudian sosialisasi yang digelarkan oleh setiap satuan kerja. Jadi eviden rekam jejak yang ada itu dijadikan penilaian oleh Ditjen Badilak MARI. Sekian dari saya. Ada tanggapannya, Saudara Rehan? Cukup. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua akan dijawab oleh Saudara Alif, silakan. Baik, Saudara Moderator, terima kasih atas kesempatannya. Tadi ada pertanyaan, apa sih kendala dalam pelaksanaan aplikasi gugatan mandiri dan bagaimana cara mengatasinya dalam praktik? Jadi selama ini kami dari Badilak memang melaksanakan survei mengenai kendala-kendala yang dihadapi dalam penggunaan aplikasi gugatan mandiri ini. Jadi terdapat beberapa permasalahan yang mendasar terkait permasalahan substantif maupun teknis. Secara substantif memang kita perlu membagi siapa sih sebenarnya pengguna dari aplikasi gugatan mandiri ini. Kalau misalkan individu itu tanpa diwakili oleh kuasa hukum. Misalnya kalau individu itu mereka dengan persyaratan harus mampu mengaplikasikan internet misalkan dengan baik. Jadi mereka juga harus mampu baca tulis dengan baik dan mampu memahami petunjuk-petunjuk yang disediakan dalam aplikasi tersebut. Tapi kadangkala ada memang para pihak yang memang mengajukan gugatan mandiri secara individu tanpa diwakili oleh atau didampingi oleh kuasa hukum, mereka sangat kesulitan untuk mengikuti petunjuk yang diberikan. Mungkin ada kendala dalam hal memahami petunjuk maupun kendala seperti mereka tidak terlalu lancar baca tulis dan semacamnya. Selanjutnya kalau untuk kuasa hukum, mungkin kendala jaringan yang selama ini kita lihat kalau di pelosok-pelosok mungkin jaringannya kurang jadi agak terkendala kalau misalkan mereka memiliki banyak kasus dan kemudian mengajukan gugatan mandiri, mereka harus butuh jaringan yang kuat gitu. Ya mungkin itu saja ini sedikit penjelasan masalah kendalanya, tapi
memang kalau untuk mengaplikasikan aplikasi gugatan mandiri ini ada dua hal yang mendasar yang harus mereka pahami, yakni mereka harus mengikuti petunjuk dengan baik sesuai dengan aturan yang memang telah diberikan dalam petunjuk maupun pedoman teknis yang telah disajikan. Kemudian yang kedua, ya mereka harus mampu baca tulis sih. Mereka harus mampu baca tulis dan memiliki koneksi internet yang baik. Mungkin itu saja sedikit jawaban. Semoga memuaskan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alif. Kemudian pertanyaan ketiga mengenai korelasi aplikasi gugatan mandiri dan Sivia dalam implementasinya Smart ASN di lingkungan peradilan agama akan dijelaskan oleh Saudara Deva. Silakan. Baik, izin menjawab. Pertanyaannya sangat bagus ini dari Mas Dio terkait bagaimana korelasi aplikasi validasi akta cerai dan gugatan mandiri terhadap Smart ASN ya. Nah, menurut kami korelasinya karena sebagai ASN kita itu pelayan publik, sehingga kita terus dipacu untuk memunculkan inovasi untuk aktivitas pelayanan kita dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut tentunya harus dicapai dengan efektif dan efisien. Efektif di sini adalah memiliki pengaruh yang signifikan, dan efisien artinya pelayanannya berdaya guna karena dilaksanakan dengan mudah, waktu yang singkat, dan biaya murah. Hal ini juga teradopsi dalam asas peradilan, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya validasi akta cerai atau Sivia dan gugatan mandiri atau GM, maka setiap kalangan yang akan berkepentingan di pengadilan agama, khususnya untuk mengecek akta cerai dan juga membuat gugatan secara mandiri, tidak perlu lagi untuk antri datang jauh-jauh ke pengadilan. Selanjutnya, dengan dimanfaatkannya era digital secara efektif dan efisien tersebut, dengan mengedepankan berperkara secara sederhana, cepat, dan biaya rendah, maka nilai Smart ASN juga telah teraktualisasi dalam aktivitas pelayanan. Selain itu, hal ini juga sudah selaras dengan arahan Presiden untuk percepatan transformasi digital, di antaranya terkait perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, kedua, persiapan roadmap transportasi digitalnya, tiga, percepatan integrasi data antara pusat dan daerah, yang keempat, persiapan kebutuhan SDM, yang kelima, persiapan terkait dengan regulasinya. Jadi, menurut saya di sini penerapan aplikasi Sivia dan juga gugatan mandiri sudah terimplementasi dengan baik dalam nilai Smart ASN. Kiranya seperti itu. Cukup, Mas Aldo. Ya, baik, terima kasih Saudara Deva. Gimana Saudara Dio? Sudah jelas? Baik, sudah jelas, sudah cukup. Mantap. Maka dari itu kami dari kelompok 2 yang membahas tentang Ditjen Badilak MARI yang membahas gugatan mandiri dan Sivia. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatian dan pertanyaan, kritik, dan sarannya. Kami kembalikan kepada moderator utama. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok dari Badan Peradilan Agama. Selanjutnya, untuk mengingat waktu di Indonesia Timur sudah memasuki hampir jam setengah 12 dan untuk yang laki-lakinya sudah harus melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka sesi diskusi ini kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, semoga dengan adanya diskusi ini kita sebagai kelompok 4 Angkatan 12 Selat CPNS Mahkamah Agung RI tahun 2022 dapat lebih memahami terkait dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk itu, diskusi kali ini saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Dadah, dadah, wabarakatuh. dadah, dadah, Jumatan dadah. dulu, guys.